American Siege bercerita tentang 3 orang yang mencari pembunuh saudaranya, namun mereka harus melawan orang paling berkuasa di kota itu. Film ini diawali dari 3 orang, yaitu Toby, Grace, dan Roy. Mereka bersiap akan menuju ke sebuah tempat. Ya, ternyata mereka tiba di sebuah rumah dengan membawa senjata. Tampak di sini mereka akan merampok sebuah rumah. Mereka berhasil membunuh salah satu penjaga dari rumah itu, dan sekarang mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Dr. Kate. Ternyata di sini mereka menanyakan siapa yang terlibat di dalam kematian saudaranya yang bernama Bridget. Kemudian mereka menemukan sebuah pintu yang dibuat dengan khusus. Karena memaksa membukanya, hal itu memicu alarm yang terhubung ke polisi. Sementara itu, di tempat lain, seorang polisi muda bernama Kylie sedang pergi untuk menjemput atasannya yang bernama Ben. Kemudian tak lama setelah itu, Ben meminta Kylie untuk mengantarnya untuk bertemu dengan ayahnya Ben yang bernama Charles. Namun sesampainya di sana, mereka mendapatkan telepon dari kantor polisi untuk mengecek rumah Dr. Kate. Namun karena mereka meremehkannya, mereka sedikit mengabaikannya. Di sini terlihat Ben meminta sejumlah uang kepada Charles, dan Charles mengiyakan kemauan Ben tersebut. Tak lama setelah itu, Charles mendapatkan telepon dari informannya, yaitu dari kepolisian, bahwa Dr. Kate tengah disandra oleh 3 orang. Di sini Charles menyuruh Ben dan Kylie untuk mengulur waktu sebelum anak buahnya tiba di sana, dan ternyata kejadian ini juga menarik perhatian FBI. Akhirnya Ben dan Kylie tiba di tempat itu. Ben bernegosiasi bersama mereka. Namun 3 orang itu menyuruh Ben untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku di balik tewasnya Bridget. Namun Ben berkata, kasus itu sudah selesai dan tak ada yang mengetahui fakta sebenarnya. Kemudian Ben disuruh kembali dan mencari informasi lagi. Setelah itu Ben menyuruh rekannya, yaitu Marissa, untuk datang ke lokasi kejadian. Sementara itu, di dalam rumah, Kate sedikit menceritakan kisah-kisah kebersamaannya dengan Bridget. Cerita yang sangat berbeda dari yang mereka bayangkan, sehingga mereka tak mempercayainya sama sekali. Di tempat lain, kali ini Charles menyuruh anak buahnya untuk segera datang ke lokasi itu untuk menghabisi mereka semua dan menghancurkannya. Kembali di dalam rumah, mereka saat ini masih berusaha membuka pintu yang terkunci rapat, mencari apa yang disembunyikan di dalam sana. Setelah itu, Kate kembali memberitahukan bahwa dia terakhir kali melihat Bridget dibawa oleh mobil polisi. Kemudian Grace menelpon Ben dan menanyakannya, dan tentu saja Ben kembali menjawab dia tak mengetahuinya. Kemudian Ben menelpon Charles, menyuruh Charles untuk tak perlu datang dan menghancurkan tempat itu. Namun Charles berkata Siles sudah di perjalanan dan dia segera ke sana, dan berkata dia akan berjuang untuk Dr. Kate. Akhirnya Marissa tiba, dia segera mencari posisi. Dia di sini ditugaskan sebagai sniper dan melihat keadaan di dalam sana. Namun tiba-tiba Siles dan anak buahnya tiba dan menyuruh Ben dan Kylie untuk tak ikut campur. Tiba-tiba karena ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan semuanya, Kylie memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Kembali ke dalam rumah, kali ini Kate memberitahukan kepada mereka bahwa sebenarnya Bridget terlibat masalah dengan Charles. Dan sekarang mereka harus bersiap berhadapan dengan Charles, di mana Charles merupakan orang yang paling berkuasa di kota ini. Setelah itu, Kylie tiba di rumah dan menyelinap masuk. Mereka seperti mendengar suara. Mereka semakin waspada. Sementara itu, Siles bersiap untuk memantau dengan menerbangkan drone dan mengebomnya. Walaupun mereka tahu Kate akan tewas, namun karena sudah mendapatkan izin dari Charles, mereka tetap melakukan hal itu. Drone mulai terbang, namun Grace berhasil menembaknya dan drone itu jatuh kemudian meledak. Ben menertawakannya dan kemudian mereka siap menyerbu. Mereka kembali menelpon Ben untuk mengatakan kebenaran di balik tewasnya Bridget. Namun Ben tak bisa menjawabnya. Kemudian mereka kembali menceritakan pengalamannya bersama Bridget. Akhirnya tibalah Charles.
Charles menginstruksikan untuk segera menyerang tempat itu. Namun Ben berkata Kylie berada di dalam sana, yang membuat Charles begitu marah. Dia berkata, satu-satunya putraku kau biarkan menjadi umpan. Aku dan keluargaku lah yang telah membangun kota ini. Aku membayarmu begitu banyak. Sekarang berhentilah jadi sheriff, dan akan kuberikan uang yang kau inginkan. Dia kembali mengambil lencana Ben, dan Ben harus pergi. Sementara itu, di dalam sana akhirnya Toby berhasil membuka pintu itu. Ternyata apa yang ada di dalam pintu itu adalah tempat untuk memproduksi narkoba. Narkoba yang begitu banyak, dan tak begitu saja dia pun melihat seorang gadis yang dijadikan eksperimen. Kemudian Toby mengatakan kepada semuanya bahwa dia telah melihat semua itu. Pablo Escobar dari Georgia. Marisa menelpon Ben, namun ternyata yang mengangkatnya adalah Charles. Charles berkata, Ben bukan sheriff lagi dan tembaklah jika kau melihat mereka. Orang-orang itu mulai bergerak. Mereka menyerang, namun Grace kembali berhasil menembak mereka semua. Namun salah satu di antara mereka berhasil masuk dan dia menodongkan Grace dengan senjatanya. Ternyata di luar dugaan, tiba-tiba Kylie tiba dan menodong anak buah ayahnya dan berkata apakah menanyakan kebenaran di balik bunker itu, dan Toby berkata iya. Dan kemudian Kylie menarik Grace dan Toby menembak orang itu. Kini Grace menodongkan Kylie. Tiba-tiba Charles menelpon dan dia mengangkatnya. Kemudian Kylie berkata, maafkan aku ayah. Dan sekarang mereka mengancam Charles karena telah menemukan persembunyian narkobanya dan meminta bertanggung jawab atas tewasnya Bridget. Charles yang semakin marah kini bersiap. Dia menghubungi anak buahnya yang lain. Mereka sedang bersiap menuju ke sana. Sedangkan Ben yang sedang berjalan untuk pulang, dia melihat anak buah Charles berdatangan. Sementara itu, di dalam sana mereka masih mempertanyakan bagaimana kematian Bridget. Kemudian Kate menceritakan semuanya bahwa dahulu Bridget adalah salah satu pengedar narkoba. Namanya semakin besar, dia dan Bridget mulai bekerja sama hingga Bridget menemukan inovasi terbaru dan membuat Charles tertarik. Kemudian karena Bridget sudah tahu terlalu jauh, dia menyingkirkan Bridget. Charles kembali bernegosiasi. Dia akan melepaskan dan membebaskan mereka semua asalkan Kylie dibebaskan. Benar saja Kylie keluar. Namun Kylie bertanya kepada ayahnya, apakah kau benar akan membebaskan mereka? Charles terus menyuruh Kylie bersembunyi. Namun di sini Kylie sangat tak setuju dengan kelakuan ayahnya, dan karena ayahnya sudah sangat marah, dia menyuruh Silis untuk membunuh Kylie. Kylie kini tewas. Mereka memborbardir rumah itu tanpa ampun dari segala sisi. Sayangnya saat mereka akan menyelamatkan Dr. Kate, dia tertembak. Tak hanya itu, Toby juga terkena bom yang membuatnya tewas. Kini menyisakan Grace dan Ray. Namun tiba-tiba Ben menelpon Marisa dan menyuruhnya untuk membunuh anak buah Charles. Kini mereka akan melawan Charles. Satu persatu anak buah Charles tertembak. Ben dan Marisa berhasil membunuhnya. Mereka tak menyadarinya. Kejadian itu membuat Grace dan Ray sedikit heran. Sekarang Silis berhasil tertembak. Dia kabur meninggalkan Charles. Kini Charles berhadapan dengan Ben. Tak tanggung-tanggung Ben berhasil menembak kepala Charles, dan Charles harus tewas. Kemudian Ben menyuruh Grace dan Ray untuk kabur membiarkannya menyelesaikan masalah ini. Grace dan Ray pun kabur. Mereka pergi sejauh mungkin, dan akhirnya FBI tiba dan melihat hanya Ben yang tersisa. Oke lah, itu akhir dari film ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.